Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang dikasih oleh Tuhan melalui program acara Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong kita sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek, saudara dapat mengikuti program acara Bangkitlah melalui radio Heartline pada setiap hari Senin pukul 21 sampai dengan pukul 22 di 100,6 FM. Dan bagi saudara yang tinggal di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, program Bangkitlah dapat diikuti melalui radio Maestro di 92,5 FM pada setiap hari Sabtu pukul 21 sampai dengan pukul 22. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mendambakan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, saya menemukan satu kebenaran di dalam firman Tuhan, bagaimana orang bisa mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi para pemirsa sekalian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu Roh Kudus berkata di dalam hati saya, apa yang dimaksud dengan perintah-perintahku? Lalu saya berkata, itu adalah firman-Mu ya Tuhan. Lalu Tuhan membawa saya untuk melihat Yohanes pasal yang pertama. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan aku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya itu kerinduan hati kita semua untuk bisa mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, kuncinya adalah ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan kepada pribadi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus kepada pribadi Allah memberikan dampak bagi kehidupan kita, yaitu hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan itu menjadi milik kita. Kalau kita berbicara tentang fokus, saudara, bukan perkara yang mudah diucapkan, tapi butuh satu usaha untuk dapat sungguh-sungguh melakukannya. Saya ingat ketika pertama kali program Bangkitlah mulai ditayangkan. Nah, sebelumnya tentu kami masuk dalam proses pengambilan gambar. Untuk pertama kali dalam hidup saya untuk belajar memfokuskan perhatian saya kepada kamera yang ada di depan saya. Dan tentu saja tidak mudah. Kalau saya perhatikan kembali pada waktu kami mengambil yang pertama, kedua, dan ketiga, seringkali saya tidak bisa fokus. Dengan usaha, dengan keseriusan, dan tentu dengan pertolongan Tuhan, akhirnya mulai dapat memfokuskan diri. Saya ingat bagaimana ketika kameramen mulai bergerak pada waktu itu, mata saya bukan tertuju kepada kamera, tapi ikut kepada kameramen yang bergerak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah mata kita terus tertuju, terfokus kepada Tuhan atau kepada yang lain? Fokus kepada Tuhan, itu berarti kita tidak tergoda dengan yang lain. Saudaraku, ada banyak godaan di sekeliling kita. Ada banyak yang mencoba untuk menarik perhatian kita sehingga kita tergoda dengan yang lain. Nah, kita harus tetap memfokuskan diri kepada pribadi Tuhan. Seringkali saudaraku, kalau kita lihat bagaimana kalau kita pergi ke supermarket. Mungkin dari rumah kita sudah mempersiapkan diri, kita membawa satu tujuan, kita ingin membeli satu barang di supermarket. Tapi baru saja kita masuk dalam satu supermarket, lalu kita mulai melihat, oh ternyata di sebelah kanan kita ada barang yang ditawarkan dengan hadiah menarik. Lalu kita mulai tertarik untuk melihat dan mengambil barang itu karena ada hadiah yang disediakan.
Lalu ketika kita baru berjalan lagi, tidak jauh dari sana kita mendapatkan barang yang lain yang ditawarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Lalu kita mulai memenuhi keranjang belanjaan kita dengan berbagai barang yang menawarkan hadiah. Saya pernah mengalami seperti itu. Dan ketika saya sampai di rumah setelah selesai dari supermarket tersebut, saya lupa justru barang apa yang saya butuhkan, yang harus saya beli, yang ditugaskan oleh istri saya untuk saya beli, justru saya lupa. Saya mengalami kegagalan untuk fokus memperhatikan apa yang menjadi hakikat dari saya pergi ke supermarket tersebut. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada Allah Bapa di sorga, tidak tergoda dengan yang lain. Saya ingat bagaimana Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Pada waktu itu iblis berkata, "Kalau engkau sungguh anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus, dia tetap fokus. Tugas utamanya bukanlah untuk membuktikan kepada iblis bahwa ia adalah anak Allah. Lalu ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu untuk kedua kali, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menjaga engkau, akan menantang engkau, sehingga engkau tidak akan jatuh." Tuhan Yesus tetap fokus kepada misinya. Misinya datang ke dunia ini bukan untuk membuktikan kepada iblis bahwa ia adalah anak Allah, tapi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lalu dia berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sama sekali Tuhan Yesus tidak tergoda untuk melakukan apa yang diminta oleh si jahat. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa naik ke atas gunung yang tinggi. Lalu diperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia ini. Lalu iblis berkata, "Semua ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku." Tuhan Yesus tetap fokus kepada misi yang diberikan kepada Allah Bapanya. Ia berkata, "Enyahlah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan pernah tergoda dengan yang lain. Ketika ada tawaran-tawaran yang seolah-olah instan ingin menolong kita, seolah-olah bisa menyelamatkan kita, seolah-olah bisa memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan bagi kita, mari taruh dalam hati saudara firman Tuhan ini. Fokus kepada Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan aku, kata Tuhan, dan bukan memperhatikan yang lain. Saudara kasih Tuhan, hal yang kedua, fokus kepada Tuhan. Itu berarti mata kita tidak tertuju kepada tantangan atau masalah, tapi mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Masalah boleh ada di sekeliling kita. Bisa masalah yang kecil, bisa masalah yang besar. Persoalannya bukan masalah yang kecil atau masalah yang besar. Persoalannya kita melihat kepada siapa. Kita melihat masalah yang besar, ataukah kita melihat Allah yang maha besar, yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang Yosafat. Ketika Raja Israel ini dalam keadaan yang terkepung, Yehuda dan Yerusalem dikepung begitu rupa. Mereka tidak berdaya menghadapi serangan dari Bani Amon dan Bani Moab. Tapi apa yang diputuskan oleh Raja Yosafat? Ia memutuskan untuk hanya melihat kepada Tuhan. Fokus kepada Allah yang maha besar. Allah Israel yang sanggup untuk menolong bangsa Israel. Mereka mengambil satu keputusan untuk berpuasa dan mencari Tuhan. Dan mereka berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami terfokus kepadamu ya Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan berfirman, "Dalam pertempuran ini, bukan kamu yang berperang, aku yang berperang." Kekasih-kekasih Tuhan, pada waktu Daud menghadapi Goliat. Pada waktu Daud menghadapi Goliat yang begitu besar, di saat semua orang mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan termasuk Raja Saul dan seluruh barisan tentara Israel ketakutan. Daud masuk ke medan peperangan tanpa ketakutan sedikit pun. Karena ia bukan melihat Goliat yang besar,
ia melihat kepada Allah yang maha besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita memilih untuk melihat persoalan, melihat tantangan yang besar, maka sesungguhnya kita sedang berkata Allah kita kecil. Tetapi ketika kita melihat hanya kepada Dia, kita sedang berkata masalahku di hadapan Tuhan itu sangat kecil. Tidak ada artinya apa-apa, sebab Allahku terlalu sanggup untuk menolong kita. Puji Tuhan, saat ini saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Bahwa hati kita hanya merindukan Tuhan, hanya tertuju kepada Tuhan. Bapa, ku merindukanmu. Selalu di dekatmu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu, ku merindukan-Mu. Selalu di dekat-Mu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu. Setiap hari, setiap waktu, ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Setiap hari, setiap waktu, ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Ku merindukan-Mu, selalu di dekat-Mu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu. Selalu di dekat-Mu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu.
setiap waktu. Ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu setiap hari, setiap waktu. Ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Bapa, ku merindukan-Mu. Bapa, ku merindukan-Mu. Pemirsa yang dikasih Tuhan, baru saja kita mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama Bapa Ku Merindukan-Mu, sebuah lagu yang terdapat dalam album Bangkitlah. Pada saat kita merindukan Bapa di sorga, maka kita sedang memfokuskan diri kita, mata kita kepada Dia. Saudara, kunci keberhasilan manusia adalah ketika dia memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah, kebahagiaan akan menjadi milik orang itu sampai selama-lamanya. Dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya rindu kita semua, para pemirsa sekalian, mengalami hal itu dalam kehidupan ini. Kita bisa memiliki segala-galanya, tapi kalau kita tidak memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang sangat menderita dalam kehidupan ini. Dan Tuhan mau saudara memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fokus kepada Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak tergoda dengan yang lain, dan matanya tidak tertuju kepada masalah dan tantangan, tetapi hanya kepada Tuhan. Saya secara pribadi pernah mengalami hal ini. Saya ingat pada waktu tahun 98 saat Indonesia mengalami krisis moneter. Perusahaan yang waktu itu saya pimpin mengalami krisis juga, saudara. Sempat mengalami kehilangan pekerjaan. Dari sebuah perusahaan yang tadinya begitu agresif memakai jasa kami, lalu tiba-tiba menghentikan. Padahal ada begitu banyak, ada ratusan orang yang bekerja di tempat kami. Lalu saya ingat bagaimana ketika para direksi berkumpul, lalu mereka mulai menawarkan berbagai alternatif, yang tentu saja berbagai alternatif tadi ada yang tidak sesuai dengan iman Kristiani kita. Saya ingat pada siang hari itu dalam merapat, kami sambil makan siang, salah seorang berkata kepada saya, coba tolong menghubungi salah satu kawan saya yang baru saja diangkat menjadi seorang yang cukup tinggi di perusahaan yang lain. Saya ingat saya katakan pada waktu itu, tidak. Kita tidak akan mengandalkan manusia. Kita hanya memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya hanya dari Tuhan Yesus Kristus akan datang pertolongan bagi kita. Orang itu berkata begini, tapi mana mungkin? Bukankah kita juga harus mencari? Betul, kita harus mencari. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Saudaraku, jam 1 siang selesai kami makan siang. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Dan pada waktu saya melihat handphone saya kaget sekali. Ternyata orang yang tadi direferensikan untuk saya hubungi, dialah yang menghubungi kepada saya. Dan saya katakan kepada direksi itu, lihat, bukan kita yang berperang. Bukan kita yang mencari. Tuhan yang bekerja. Tuhan sendiri yang menolong kita. Singkat cerita, keesokan harinya kami sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, proyek yang baru, sehingga akan ada ratusan karyawan yang terselamatkan mendapatkan pekerjaan
di saat krisis moneter, di saat semua orang kehilangan pekerjaannya, kami justru mendapatkan proyek yang besar pada saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fokus kepada pribadi Allah mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kita. Kalau saudara rindu hidup saudara diberkati Tuhan, mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera, mari fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Pada saat ini, jika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, dukungan doa, saudara dapat mengirimkan SMS pokok-pokok doa saudara ke nomor handphone yang ada di layar kaca saudara, 0816833316. Silakan ketik bangkitlah, spasi nama, spasi usia saudara, spasi kota, dan pokok-pokok doa saudara. Saya bersama dengan tim doa Bangkitlah, kami akan berdoa dan kami percaya Tuhan bangkit dan menolong setiap saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Mari, saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, buka kedua tangan saudara. Kita akan berdoa. Tuhan mau saat ini engkau memfokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Pertolonganmu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jangan pernah tergoda dengan yang lain dan jangan pernah melihat masalahmu, tantanganmu sebagai sesuatu yang besar sebab engkau memiliki Allah yang maha besar. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Pada saat kami memfokuskan diri kami kepadamu, maka kebahagiaan dan damai sejahtera kami akan berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saat ini Engkau melihat setiap pemirsa yang membuka hatinya, membuka tangannya di hadapan-Mu. Mereka mau memfokuskan hidup mereka kepada Engkau. Tolong mereka ya Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi kerinduan hati mereka, apapun yang saat ini menjadi kebutuhan mereka, mereka sedang berkata, hanya Engkau Tuhan jawaban dan pertolongan bagi mereka. Lawat setiap umat-Mu, lawat setiap pemirsa yang ada Tuhan. Berikan pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Yang sakit, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang terikat, Engkau bebaskan ya Tuhan. Bahkan yang sedang dalam keadaan terpuruk, Engkau angkat kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa-doa kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang menjawab dari surga, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Andreas Kurniawan, undur diri dari hadapan saudara. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program acara yang sama, Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong kita semua. Haleluya. Amin. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup,
selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi